Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua. Oke, pertama-tama terima kasih sudah gabung ke Stato kelima pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap stay at home dan menjaga jarak satu sama lain ya. Nah, pada Stato kelima pada hari ini diselenggarakan kolaborasinya ada banyak nih dari Statistika IPB, Impro Pasca Sarjana, Gamma Sigma IPB, dan Career Hack dengan topik How Statistics Play a Big Role in My Career. Nah, pertama-tama, perkenalkan saya Mugi David yang akan menjadi moderator untuk Stato kelima ini. Nah, tidak lupa, bertepatan pada hari ini nih, 26 September 2020 nih, kita juga merayakan Hari Statistik Nasional. Nah, untuk itu kita ucapkan selamat Hari Statistik Nasional untuk kita semua. Harapannya kita bisa menerapkan statistika sebagai ilmu itu sendiri tidak hanya di dalam dunia perkuliahan ataupun dunia kerja gitu, tapi bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan sedikit mengenai karir hack nih, selaku salah satu kontributor dalam startup pada pagi hari ini. Nah, karir hack itu sendiri merupakan proyek yang digeluti bersama-sama nih oleh 5 orang yang kebetulan nih kita semua ini alumni dari Departemen Statistika Angkatan 50. Nah, untuk sharing mengenai beberapa best practice kepada adik-adik mahasiswa, fresh graduates, atau junior talent mengenai dunia kerja berdasarkan pengalaman-pengalaman kami. Nah, di mana untuk mencapai hal tersebut, kita juga ini udah mau membangun suatu ekosistem nih yang terdiri dari 4 produk, di mana kami sendiri sudah menjalankan career class, suatu interaktif online class yang pastinya berisikan insight-insight yang menarik. Dan produk-produk yang akan kami launch nantinya juga ada career coaching, career bootcamp, dan career course. Nah, oh ya, kita juga akan selalu nge-share key points dari setiap career class yang kita adakan itu, serta insight-insightnya dari market study juga di Instagram kita di careerhack.co. So, di follow ya. Oke. Oke, next-nya saya juga akan coba bacain beberapa panduan dari Startalk pada pagi hari ini. Yang pertama itu, pastikan mikrofon dalam keadaan mute selama Startalk berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya acara. Terus, yang kedua itu agar lebih interaktif, nanti materi presentasi itu akan dibagi ke dalam beberapa section nih, untuk memberikan kesempatan jika ada yang memiliki pertanyaan mengenai topik terkait. Nah, also, let's participate in the discussion. Kita bisa menuliskan pertanyaan melalui link slido.com dan masukin kode STATO5 dengan huruf S dan T-nya kapital. Nah, bagi pertanyaan yang terpilih nantinya akan diberikan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan jika ada tambahan poin yang ingin didiskusikan. So, feel free to unmute your microphone and open your camera. Oke deh. Topik yang mau kita bawain tadi udah di-mention juga. Ada how statistics play a big role in my career, di mana kita akan belajar banyak banget nih dari bagaimana sih ilmu statistik itu mengambil peranan yang besar dalam karir kita sebagai seorang data talent. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Career Hack juga sudah melakukan market study sebelumnya dari berbagai jurusan dan industri. Nah, didapatkan tuh bahwa ada 68% dari responden yang kami survei itu menyatakan ilmu statistika itu merupakan salah satu skill yang penting dan dipilih oleh data talent untuk dipelajari. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana peranan ilmu statistika yang dimaksud? Lalu, mengapa banyak data talent yang menyatakan ilmu statistika itu salah satu yang penting untuk dipelajari? Nah, untuk menjawab hal tersebut, langsung saja kita undang 2 speaker kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Debbie Aurizela. Boleh saya hello, Debbie? Halo semuanya, selamat pagi. Halo Debbie. Oke, nah Debbie ini pada saat ini bekerja sebagai Business Analytics Specialist di OLX Autos. Nah, pernah juga bekerja di Bank Mandiri sebagai Data Analyst dan Account Executive di GFK. Nah, pembicara yang kedua ini ada Hesti Dewi Maria Sigian. Boleh saya hello, Hesti? Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Hesti. Nah, Hesti ini bekerja sebagai Senior Business Analyst di Fabilio. Sebelumnya pernah bekerja di Gojek juga sebagai BI Analyst dan di Iris Ortuit sebagai Data Analyst. Oke, Debbie, Hesti.
Nah, mau ngajak diskusi nih mengenai topik yang sangat menarik tadi, how statistics play a big role in my career. Nah, tadi kan di market studi kita udah mendapatkan insight ya tadi bahwa 68% dari data talent setuju bahwa statistika itu merupakan salah satu skill yang important. Nah, kalau menurut Hesti sendiri nih, bagaimana sih penerapan ilmu statistik ini? Dan menurut Hesti, mengapa ilmu statistik tersebut tuh dikatakan penting? Oke, thank you Mugi. Oke, untuk pertanyaan gimana sih penerapan ilmu statistika itu sendiri, let's start with the definition of statistic dulu. Sebenarnya kita semua dari Departemen Statistik, baik masih berkuliah atau mungkin sudah alumni. Tapi it's okay untuk kita kilas balik dulu, literal definition of statistics. Statistics is discipline yang concernnya itu dari collection, organization, analysis, interpretation, presentation of a data, of like row of data. Datanya ini bisa jadi structured, bisa jadi unstructured. Structured di sini misalnya data-data kategorik atau numerik yang sudah jelas, atau mungkin data unstructured misalnya data gambar, suara, atau hal-hal seperti itu. Kemudian question selanjutnya itu adalah apa sih importance of statistics as knowledge? Sebenarnya banyak sekali importance of statistics bullet points ya. Tapi di sini coba dirangkum 3 diantaranya. Yang pertama adalah, boleh next Kak? Yang pertama ialah help us to understand data better. Dengan literal definition yang tadi dimention, yang tadinya adalah cuma semacam raw data saja, nantinya akan diorganize, akan dilakukan suatu analisis dan menjadikan suatu informasi dan nantinya insight, means kita bisa mengerti data lebih baik. Not longer cuma kayak gini-gini aja, tapi kita paham, oh kategorinya seperti ini, oh ternyata tingginya di sini, dan suatu hal seperti itu. Ini adalah poin yang paling penting dari statistika important as knowledge. Another thing is adalah use numerical evidence to draw valid conclusion. Dengan metode-metode statistika yang semakin yang kita tahu selalu ada perkembangannya, kita punya berbagai macam landasan-landasan, uji-uji gimana caranya supaya kita tahu apakah saat kita melakukan uji tersebut bisa dikatakan valid atau tidak dengan range toleransi yang kita tentukan. Sehingga di sini gunanya statistika ialah use numerical evidence untuk draw valid conclusion. Another thing is dengan statistika sendiri kita dibentuk critical thinking-nya gitu. Dibentuk critical thinking bahwa tidak semua kasus metodenya A, tidak semua kasus metodenya B, disesuaikan dengan objektifnya, sehingga help us avoiding incorrect analysis gitu. Incorrect analysis ini bisa berupa bias sample yang seharusnya tidak semuanya di sini, tapi bisa juga menyebar berdasarkan kategori misalnya. Kemudian overgeneralization, bukan karena kita mengetahui, kita sampling sesuatu, lalu kita sesuatu dalam suatu populasi, lalu kita generalize ke universe gitu. Sehingga ini adalah cara salah satu pentingnya statistika supaya kita bisa avoid this incorrect analysis. Dan pastinya masih banyak lagi, tapi di sini kita share 3 hal ini. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya berdasarkan point of view kita? Tidak ternyata. Jadi seperti yang dimention sebelumnya, kita mengkondak beberapa market study sebelum sembari mempersiapkan materi ini gitu. Ternyata dari lulusan statistika yang bekerja sebagai data talent, mereka setuju bahwa statistika important as knowledge. Apa aja sih pendapatnya? Pertama, understand the subject. Kemudian basic foundation for analysis. Kemudian critical thinking. Jadi tidak semuanya langsung dieksekusi. Kita perlu mempertanyakan suatu hal gitu. Apa sih? Kenapa sih? Bagaimana sih? Seperti itu. Kemudian perform objective decision making. Kita bukan melakukan merekomend suatu actionable steps hanya berdasarkan intuisi. Karena kita sekarang sudah punya supporting data sehingga kita perform objective decision making. It support with data. Kemudian get insightful information, understand and solve business problem, conduct successful strategy, dan juga understand the suitable methods. Seperti yang di-mention tadi, tidak semua serta-merta case study bisa di-cater oleh metode A, sesuai dengan objektifnya.
pun di sini juga kita melihat market studinya juga dari responden kita dari non-statistik graduate, supaya kita tengok nih dari teman-teman non-statistik yang sebenarnya juga bekerja di data talent, gimana sih pendapat mereka? Oh, turns out kita memberikan rating dari 1 sampai dengan 5, dan turns out hasilnya ialah 4,6 untuk rate-nya menyatakan bahwa statistik as knowledge is important, gitu. Jadi bukan cuma kita sebagai lulusan statistika, teman-teman kita non-statistik yang juga bekerja as data talent juga mengatakan hal yang sama dengan rate 4,6. Nah, apa aja yang mereka katakan? Some tools-nya seperti ini, yaitu pertama, build objectivity in mind, kemudian basic framework to get insights, kemudian fundamental subject for data talent, dan kemudian perform data-driven recommendation, data-driven ya, kemudian to forecast and projection, dan juga perform objective decision making, gitu. Nah, statistika penting sebagai ilmu pengetahuan. Bahkan penting juga dinyatakan oleh teman-teman kita dari data talent. Sehingga statistika juga sangat penting dalam problem solving at work. Gimana sih statistik help us on solving problem at work? Statistik itu punya beberapa milestone sehingga kita punya beberapa milestone dalam hal ini, misalnya saat kita ingin melakukan analisis. Pertama adalah defining the problem. Oke, defining the problem di sini maksudnya adalah make sure apapun yang di-share ke kita, misalnya dari stakeholders, menyatakan, saya kenapa sih transaksi saya turun padahal ada campaign, gitu. Kita harus alignment dulu nih sama stakeholders. Transaksi yang Anda maksud itu yang mana? Di daerah transaksinya itu apakah overall, apakah spesifik ke suatu hal, apakah spesifik ke suatu produk. Kemudian campaign-nya itu di run-nya saat kapan? Apakah ada hal yang mengganggu campaign-nya? Bagaimanakah campaign itu sendiri configuration-nya? Apakah memang campaign-nya dengan promo yang sebenarnya kecil, atau ternyata that time memang banyak kompetitor yang juga lagi jalan campaign-nya sehingga kita juga kalah. Di sini kita perlu set clear objective, defining the problem dengan stakeholders dulu before we before we conduct the next step of analysis, gitu. Saat kita sudah clear objektifnya, clear definition-nya, then next step is collecting the data. Collecting the data, statistika juga berperan dalam hal data ini bisa jadi data yang sudah existing, datanya ini juga bisa jadi data yang perlu kita bangkitkan, yaitu misalnya dengan observation atau dengan melakukan experimentation. Di sini juga statistika pastinya berperan dalam hal setelah kita mengkoleksi data, nanti kita kumpulkan, nanti kita lakukan data preparation. Kemudian sudah nih collection datanya sudah kelar, means next step is analyzing the data. Kita tahu problemnya apa, kita tahu objektifnya apa, sesuaikan dengan itu. Tidak perlu kita terlalu menyebar metode-metodenya atau analisis-analisisnya, padahal yang dituju itu adalah spesifik, misalnya kenapa transaksi saya turun padahal ada campaign, gitu. It's okay untuk kita supporting with another exploration, tapi make sure kita menjawab first question-nya dulu, gitu. Jadi analyzing the data, dan kita selalu consider dengan baik objective of our analysis. Di sini juga statistik berperan. Setelah analisis sudah selesai, next step is interpreting the result. Bukan hanya sampai analisisnya udah kelar, tapi statistik berperan lagi nih, interpreting it, seperti yang dimention dari definisi statistik tadi. Yaitu interpreting the result, apa sih yang kita dapatkan dari suatu analisis ini? Oh, ternyata transaksi turun karena memang saat itu lagi banyak juga campaign dari kompetitor. Oh, ternyata karena apa? Oh, ternyata turunnya itu hanya sekian persen. Sehingga sebenarnya itu masih tolerable, knowing kalau misalnya configuration dari campaign itu memang tidak ada adjustment terlalu tinggi dalam hal promo, misalnya seperti itu. Nah, interpreting the result ini sangat penting, dan nantinya seperti yang di-mention di sini, an analyst should have a good business understanding to make this happen. Again, masing-masing milestone ini
sama memiliki kontribusi yang penting dalam hal milestone mengkondak suatu analisis. Di sini bagaimana statistik berperan dalam problem solving at work, gitu Mugi. Boleh kembali ke Mugi? Thank you Hesti atas sharingnya. Kita jadi tahu ternyata ilmu statistika itu walaupun sebenarnya mungkin emang beberapa juga sudah berpengalaman dan sudah aware kalau misalnya ilmu statistika itu emang penting dan luar biasa gitu ya. Selain membantu kita dalam memahami data, statistika juga membantu kita dalam menarik suatu kesimpulan, tadi SD juga ada share, menghindari kesalahan-kesalahan ketika menganalisa sesuatu. Dan tadi ada yang menariknya itu disebutkan kalau lebih dari 90% lulusan non-statistik itu yang kita survei itu mengklaim bahwa ilmu statistika itu penting untuk dipelajari gitu. Menarik banget ya berarti. Oke, nah next-nya, setelah kita tahu pentingnya statistika sebagai ilmu, sekarang nih kita pengen, pertanyaannya itu adalah, statistika itu bisa diterapkan di mana aja sih gitu? Apa aja role-role di dunia kerja yang bisa dan cocok untuk lulusan statistika? Nah, ternyata itu ada banyak banget. Yang pertama tuh misalnya ada data analis, yang pastinya udah umum banget di kita-kita. Yang kedua ada BI, ekonomis, actuary, data scientist, market research, academics, dan pastinya masih banyak lagi. Nah, tentunya kita pengen tahu juga dong, maksudnya definisi dan bagaimana masing-masing role tersebut di dunia kerja. Nah, di sini Debbie sama Hesti ini udah memiliki pengalaman di beberapa role tersebut nih, yaitu dari data analis, BI, market research, dan data scientist. Nah, pertama-tama nih berarti saya pengen coba tanya ke Debbie dulu nih. Nah, Debbie kan sudah memiliki beberapa pengalaman kerja sebagai market research dan data scientist nih. Kalau boleh tahu apa aja sih sebenarnya market research dan yang data scientist lakukan? Terus boleh diceritakan juga nggak pengalamannya? Oke, terima kasih Kak Mugi. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah join. Jadi seperti yang dibawakan oleh Mugi tadi, hari ini kita mau coba gimana sih statistik itu play a big role in my career, terkhususnya saya ya. Gimana statistik itu memainkan peranan penting dalam menjalani karir dan membuat saya dapat paham lebih baik atau performanya lebih baik dalam karir yang saya tekuni. Nah, dalam sesi kali ini saya mau coba untuk sharing ke teman-teman semua dua role yang sebelumnya saya jalani. Yang pertama itu tentang market research. Dulu itu pekerjaan pertama saya di GFK, suatu market research company. Dan yang kedua itu role sebagai data scientist. Data scientist ini saya jalani di Bank Mandiri, walaupun title-nya data analis, tapi sebenarnya pekerjaannya lebih ke data scientist. Gitu. Jadi mungkin kita coba ke role pertama dulu kali ya, buat sharing-sharing tentang apa sih penerapan statistik dan apa sih yang mereka lakukan. Jadi yang pertama itu market research. Nah, market research analis ini sebelum saya coba describe mereka itu siapa dan apa yang mereka lakukan, saya ada fun fact nih buat teman-teman. Dulu, statistika angkatan 50, karena saya dari statistika 50 ya, kita ada 79 orang mahasiswa angkatan 50. Dan 17 orang dari 79 itu, pekerjaan pertamanya itu adalah sebagai market research analyst. Jadi hampir 20%, plus minus 20%, itu pekerjaan pertamanya setelah lulus dari statistika IPB sebagai market research. Jadi waktu angkatan saya, nggak tahu ya kalau angkatan baru-baru, tapi kalau waktu angkatan saya itu kayak pekerjaan yang hot, yang banyak diinginkan oleh fresh graduate statistika IPB, kayak gitu. Jadi itu fun fact aja sih buat teman-teman. Nah, apa sih emang market research analis ini, kenapa diminati? Jadi market research ini sebenarnya profesional analis seperti analis pada umumnya, tapi fokus mereka lebih ke assess consumer preferences. Jadi gimana sih mereka menilai preference dari customer-customer yang ada di market untuk membantu company atau perusahaan atau klien yang bekerja dengan mereka untuk melihat produk apa yang lagi ngetrend, kira-kira gimana tren ke depannya, apa yang harus dikembangkan kalau mau melakukan market atau mau melakukan marketing, seperti apa marketing yang kira-kira diterima oleh market, dan bagaimana membentuk produk dan jasa mereka agar lebih diterima dan lebih laku di khalayak masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh market research analyst. Mungkin di sini saya juga mention, kalau market research analyst ini sebenarnya ada dua tipe. Jadi yang pertama itu dalam bentuk agency, seperti yang dulu saya bekerja, dan yang kedua itu ada in-house research.
masing-masing itu punya kelebihan dan punya alasannya masing-masing ya. Oh, kalau pakai agency mungkin plusnya ini, kalau pakai in-house research mungkin plusnya ini. Itu ada macam-macam kayak gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih, oke, market research analyst berarti professional analyst assess consumer preferences. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, apa yang mereka lakukan ini sebenarnya itu udah tercermin dari siapa mereka. Kan tadi saya bilang garis bawahi assess consumer preferences. Jadi yang pertama, mereka akan devise and evaluate methods for collecting data. Jadi mereka akan merancang dan mengevaluasi metodologi-metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kenapa sih mengumpulkan data? Ya tadi, karena mereka bekerja samanya dengan masyarakat. Gimana caranya supaya data dari masyarakat dapat terkumpul dengan baik dan merepresentasikan pasar, seperti itu. Dan yang kedua, harus update current happening trend dan predict upcoming trend. Jadi, saat ini yang lagi ngetren apa sih? Yang kira-kira lagi disukai oleh masyarakat apa sih? Dan kedepannya akan seperti apa? Kenapa gitu? Ya, market namanya berubah-ubah, company atau klien atau perusahaan harus mengikuti market. Dan market research analyst ini harus mampu untuk memprediksi hal itu, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu analyze the market and competitor in business. Jadi mereka akan menganalisis data yang tadi telah dikumpulkan, data-data tentang current trend, di future trend seperti apa, dan mereka akan menganalisa data itu, dan yang paling penting juga harus paham tentang kompetitif bisnis saat itu seperti apa. Namanya perusahaan atau suatu organisasi, produk, jasa, itu kan pasti punya saingan-saingannya. Jadi, oh, market sekarang lagi seperti ini, saingan saya, kompetitor saya sekarang lagi seperti ini. Nah, itu juga harus dipahami oleh seorang market research analyst. Nah, tadi sudah dianalisis, selanjutnya yaitu interpret the data into statistical tables and report. Jadi, mengumpulkan data, menganalisa, dan menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk report yang hasilnya dalam bentuk rekomendasi. Jadi, kalau udah ada report, kita harus juga memberikan rekomendasi, oh, Pak atau Bu, kalau misalnya kita mau mengembangkan bisnis berdasarkan research kita dari market, berdasarkan research kita dari kompetitor, kita harus melakukan A, B, C, D, E. Alasannya ini, analisanya. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil tersebut atau rekomendasi tersebut kepada klien atau company yang bekerja sama dengan kita atau meng-hire jasa kita sebagai market research analyst. Seperti itu. Nah, mungkin yang present result and recommendation ini perlu saya garis bawahi. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan cukup dengan, oh saya bisa analisa, saya bisa melakukan research, cukup. Nggak seperti itu ya teman-teman, karena ada di what they do ini, mereka harus mempresentasikan dan menyampaikan hal tersebut kepada klien, jadi harus ada communication skill yang terasah di situ. Nah, kalau tadi saya sudah menyinggung sedikit-sedikit apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang market research analyst, skill set-nya apa sih yang dibutuhkan. Nah, kita coba nih, lanjut ke emang skill set apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi market research analyst yang baik. Nah, kalau misalnya kita breakdown ke beberapa poin, saya coba poin pertama itu yaitu extensive market sampling and or research design. Jadi, dalam market research analyst ini kan kelihatan tadi what they do-nya mereka mengumpulkan data. Jadi dalam mengumpulkan data tersebut, mereka harus paham nih, gimana cara mengumpulkan datanya supaya rekomendasi yang mereka hasilkan valid dan representatif terhadap market yang diinginkan. Yang kedua, market trend and competitor understanding. Jadi gimana sih tren saat ini, gimana sih kompetitor, itu harus bisa dilakukan atau dikuasai oleh seorang market research analyst. Yang ketiga, market forecasting, karena mereka akan memprediksi ke depannya kira-kira market seperti apa dan produk apa yang cocok untuk kita luncurkan, seperti itu. Dan yang keempat, business understanding dan problem solving, ini sebenarnya juga soft skill yang sangat-sangat penting, kalau saya boleh bilang ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam melakukan pekerjaan, namanya analisis, namanya report, itu kan salah satu tools yang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Jadi gimana caranya kita tahu cara mengembangkan bisnis kalau kita nggak ngerti bisnisnya apa. Jadi business understanding dan problem solving ini merupakan soft skill yang sangat penting. Jadi teman-teman kalau mau jadi market research analyst misalnya, market research analyst di bidang
elektronik misalnya, produk elektronik, ya pahami dulu produk elektronik itu bisnisnya seperti apa, dan lain-lain. Dan yang kelima, seperti yang saya sebutkan tadi, ada reporting dan presentation skill. Jadi reporting dan presentation skill ini kalau di-summarize lebih ke communication skill yang tadi. Gimana caranya supaya hasil analisa kita, hasil data yang telah kita kumpulkan, bisa sampai ke klien atau ke perusahaan yang menggunakan jasa dengan baik dan dimengerti dengan baik, sehingga bisa dieksekut dengan baik juga. Seperti itu. Nah, kalau tadi topiknya how statistics play a big role in my career, jadi kita pengen tahu, oke, saya lulusan statistik, gimana statistik ini membantu saya dalam melakukan pekerjaan. Kalau di sini, konteksnya sebagai market research analyst. Nah, ilustrasi buat teman-teman, kalau statistik itu sangat-sangat penting dan sangat berjasa dalam pekerjaan saya sebagai market research analyst. Nah, karena saya ingin menunjukkan ke teman-teman, saya coba bawain 2 project yang sangat penting dan sangat lazim dilakukan oleh seorang market research analyst. Bukan cuma sekali, 2 kali. Hampir selalu berulang dilakukan oleh market research analyst. Nah, project-project ini sangat berkaitan dengan statistika sebagai ilmu pengetahuan. Oke, coba ke project yang pertama, yaitu tentang research design. Nah, tadi kan di skill set yang pertama itu paling penting, extensive market sampling dan research design. Apa sih research design itu? Research design itu di mana kita, sebagai market research analyst, merancang sebuah metodologi research yang tujuannya, garis bawahi tujuannya, untuk menjawab business problem. Jadi, research yang kita lakukan harus menjawab problem bisnis yang saat itu ada, dan based on sample that currently possible to conduct. Jadi, namanya kita melakukan research, biasanya kan itu ada sampling yang kita lakukan, karena misalnya kita butuh se-Indonesia, kalau kita, misalnya kita research semua orang di Indonesia, itu berarti bukan survei lagi namanya, itu namanya sensus gitu kan. Nah, jadi kira-kira sampel gimana sih yang bagus, tapi note lagi ada currently possible to conduct. Misalnya, Oke, Debbie sebagai market research analyst, saya mau research tentang A, hasilnya harus dalam seminggu. Samplingnya nanti beda lagi. Oke, Debbie, saya kasih kamu budget 100 juta, lakukan research B. Itu beda lagi metode research-nya. Ada lagi, oke, saya kasih kamu waktu sebulan tapi cuma 1 juta. Itu beda lagi. Jadi, saat ini kondisi bisnis, supportnya seperti apa, possible to conduct-nya seperti apa, butuh cepatkah, budgetnya seperti apakah, dan lain-lain. Nah, jadi itu sedikit tentang research design. Gimana sih, Kak, metode statistika yang memang kita pakai di research design ini emang penting? Nah, itu sebenarnya penting banget karena research design ini benar-benar berakar dari statistika yang sudah kita pelajari selama 3 tahun kuliah atau 4 tahun kuliah, gitu. Yang pertama, sample sizing. Yang kedua, sampling methodology. Dan yang ketiga, data exploration atau statistical significance test. Kak, kalau misalnya kita abaikan ketiga poin-poin ini, emang research metodologinya nggak jalan? Jalan. Tapi pertanyaannya, hasilnya valid atau tidak? Kayak gitu. Karena namanya statistik itu kan preparation behind the execution. Nah, dalam eksekusi itu sebenarnya gampang. Oke, saya mau sampling, ambil aja A, B, C, D, E. Oke, kamu saya survei. Gampang. Tapi apakah valid orang yang kita pilih? Apakah valid metodologi yang kita lakukan? Seperti itu. Jadi sample sizing. Berapa sih sampel yang kita butuhkan? Apakah ideal? Apakah terlalu kecil? Apakah terlalu besar? Apa efeknya kalau terlalu kecil? Misalnya ada anomali, ada outliers. Apa efeknya kalau terlalu besar? Bisa menjadi kompleks, atau misalnya budgetnya jadi terlalu besar kalau kita mau mengadakan sampel yang besar, dan lain-lain. Lalu ada sampling methodology, ada simple random sampling, ada stratified, ada cluster, ada snowball. Nah, ini juga tergantung sama gimana sih karakteristik dari populasi yang ingin kita teliti atau kita lakukan penelitian, seperti itu. Masing-masing sampling metodologi ada plus minusnya, dan sesuaikan dengan business understanding yang kita lakukan tadi, atau yang kita miliki tadi. Yang ketiga, data exploration atau statistical significance test. Jadi, kalau misalnya kita sudah melakukan sampel, metodologinya sudah ada, dalam bentuk reportnya nanti seperti apa? Ada 2 pilihan. Mau explore data atau data exploration, atau mau statistical significance test, t-test atau A/B testing. Nah, itu bebas, tapi harus paham, oh oke, kalau A/B testing mungkin harus melakukan t-test ya, karena misalnya paired sample test misalnya, karena before dan after dan lain-lain. Nah, itu kita harus paham kenapa menggunakan itu. Dan semua
pemahaman tentang A, B, C, D, E yang ada di poin ini itu sudah kita pelajari di statistika dan sangat penting, sangat powerful penerapannya di research design sebagai market research analyst. Nah, project yang kedua yang mau saya bawakan yaitu market trend analysis. Nah, market trend analysis ini merupakan suatu yang sangat lazim digunakan ya karena mereka memang assess consumer preferences. Jadi mereka harus update market trendnya seperti apa, what's happening, and how to apply that to improve the business. Apa aja sih Kak metode statistika yang kita terapkan di sini? Saya juga bagi ke 3 poin. Yang pertama data exploration, ada correlation analysis, dan ada regression analysis. Nah, data exploration ini misalnya kita membuat dalam bentuk charting, dalam bentuk grafik, atau sesimpel pivot table, itu juga sudah merupakan data exploration. Kita explore nih, datanya seperti apa. Atau kita misalnya mau ke correlation analysis, kita pengen lihat market trend, apa aja sih yang berhubungan erat misalnya dengan penjualan, apa aja sih yang berhubungan erat dengan penjualan, oh ternyata yang berhubungan erat dengan penjualan, kalau misalnya kita berbicara tentang produk handphone, oh yang berhubungan erat dengan penjualan itu misalnya harga, terus misalnya ada fitur-fitur handphone tersebut, dan lain-lain. Nah, itu bisa terjawab dengan correlation analysis dan sangat berguna kalau kita memberikan rekomendasi kepada produsen atau misalnya produsen handphone atau produsen jasa atau produk yang sedang kita geluti atau kita analisis, apa yang mereka harus fokus. Tapi ingat, correlation hanya menggambarkan hubungan, bukan causation, gitu ya. Atau misalnya kita mau lihat mana sih spesifik impact dari suatu variabel, misalnya produsen handphone mau mengembangkan kamera, emang seberapa besar sih efek kamera ini kepada penjualan, itu bisa kita juga analisis menggunakan regression. Dan kalau kita bisa menampilkan data exploration, correlation, regression analysis ini dalam bentuk yang baik, dalam bentuk report yang baik, dalam bentuk rekomendasi yang baik, maka ini akan sangat powerful untuk company atau perusahaan dalam mengembangkan produk atau jasanya sehingga lebih diterima oleh market. Seperti itu tentang market research analysis gitu ya. Nah, yang kedua, project role yang mau saya ceritakan ke teman-teman itu sebagai data scientist. Dulu saya sebagai data scientist di Bank Mandiri. Apa sih data scientist itu? Nah, data scientist itu adalah big data wranglers yang mereka mengumpulkan dan menganalisa large sets of structured and unstructured data. Tujuannya apa? Mereka mau generate insight dari situ dan mendapatkan actionable item atau actionable point untuk perusahaan. Oke Pak, berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan, saya dapat insight ini dan Bapak harus melakukan A, B, C, D, E untuk meningkatkan business performance. Seperti itu. Nah, mereka melakukan apa? Nah, mereka mengekstrak huge volumes of structured and unstructured data karena data scientist ini lebih banyak bekerja di big data dan mereka membuat market predictive and prescriptive modeling. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan discovering new algorithm to solve problems dan menemukan new business improvement based on data exploration. Dan yang ketinggalan, build programs to automate repetitive work. Jadi kalau ada yang berulang, misalnya kayak rekomendasi deh, contohnya teman-teman buka Traveloka, itu kan rekomendasinya akan berubah setiap kali teman-teman buka aplikasi, atau antara saya dan Mugi dan Hesti itu akan berbeda. Nah, itu kan repetitive work, itu mereka membangun itu supaya lebih cepat decision-nya, atau lebih cepat pengolahan data di belakangnya. Seperti itu. Nah, skill set apa aja yang dibutuhkan kalau kita mau menjadi data scientist? Kalau misalnya saya bisa breakdown lagi ke beberapa poin, yang pertama itu programming skill. Programming skill ini sangat penting, kenapa? Karena namanya kita mengolah data, kita harus tahu mengolahnya menggunakan apa, dan kebanyakan menggunakan programming skill yang jadi bahan dasar gitu. Dan machine learning dan advanced algorithm skill ini adalah suatu metode atau salah satu tools yang sangat lazim digunakan oleh data scientist sehingga perlu dikuasai kalau teman-teman mau bekerja sebagai data scientist. Yang ketiga, seperti yang saya katakan, mereka kebanyakan bekerja di big data, jadi big data platforms, penguasaan cara menggunakan big data platforms itu juga sangat penting. Business understanding dan problem solving, ini pengulangan dari yang sebelumnya juga ada, karena apapun yang teman-teman lakukan, selalu hubungkan hal tersebut dengan business understanding-nya seperti apa dan problem solving skill-nya seperti apa. Yang kelima, di sini saya state secara khusus, kalau kita butuh statistical and math knowledge. Seperti itu. Jadi sebenarnya data scientist ini kalau dibilang rumit, wah susah banget deh pokoknya programming skill, big data, dan lain-lain. Tenang teman-teman, karena sebenarnya basic dari pengolahan data di data scientist itu menggunakan
metode-metode atau pengetahuan statistika dan matematika. Nah, kalau dari skill set di sini saya sebutin statistical and math knowledge, jadi kita pengen tahu nih, saya coba pengen share ke teman-teman, project apa aja sih yang saya pakai atau yang dulu sangat lazim digunakan oleh data scientist, dan gimana sih statistik itu play a big role in my career as data scientist kalau pada saat itu di Bank Mandiri, seperti itu. Jadi, project pertama yang saya mau saya share ke teman-teman itu predictive modeling. Ini di mana-mana seperti predictive modeling ini kayak sudah basic yang harus dikuasai oleh data scientist. Apa sih predictive modeling? Jadi predictive modeling ini mereka memprediksi value atau segmen dari suatu customer atau user supaya bisa dapat pemahaman yang lebih baik dan dapat keputusan yang lebih baik. Sering digunakan di credit scoring, di fraud detection, churn prediction, dan masih banyak lagi. Saya coba kasih explore sedikit tentang contoh credit scoring. Nah, jadi kalau teman-teman pernah apply kartu kredit atau pernah ditawarkan kartu kredit. Oke, saya mau apply kartu kredit. Berapa lama ya prosesnya? Oke, sebulan, 2 bulan untuk menganalisis data. Itu kan nggak mungkin ya. Biasanya kayak sehari, 2 hari sudah dapat keputusannya apa. Dan jangan salah, kalau yang apply kartu kredit itu sehari tuh bisa ribuan, kayak gitu. Nah, jadi di sini gimana caranya supaya keputusannya cepat? Itu biasanya mereka sudah membangun predictive modeling di belakangnya. Jadi ketika data teman-teman masuk, oke, dia lolos, oh dia tidak, berdasarkan data yang sudah dibangun. Apa aja sih penerapan statistika yang dilakukan di situ? Yang pertama, data preparation, yang kedua, key nearest neighbor, dan yang ketiga, evaluation method. Semua ini adalah penerapan metode statistika yang sudah kita pelajari, tapi kalau 3 hal ini tidak dilakukan, sebenarnya hasilnya tetap ada. Tapi kembali lagi, valid atau tidak rekomendasinya, karena pengolahan di belakangnya terlewati, seperti itu. Jadi coba kita ke data preparation. Apa memang yang dilakukan di data preparation ini? Contoh, kalau data preparation ada outlier atau tidak, ada missing value atau tidak, datanya imbalance atau tidak, variabel-variabel yang digunakan sudah cukup untuk menggambarkan yang kita ingin prediksi atau tidak. Apakah perlu ada yang dikurangi, apakah ada yang perlu ditambahkan, kita bisa menggunakan principal component analysis di situ, itu berada di tahap data preparation. Dan kalau teman-teman tidak ada pemahaman statistika atau tidak menerapkan ilmu statistika di situ, ya hasilnya tetap ada, bisa prediksi. Karena kalau teman-teman googling, sebenarnya dalam melakukan predictive modeling ini, tinggal kopas kode itu ke dalam Python atau R teman-teman jadi. Tapi ya tadi, data preparation-nya terlewatkan, yang akan sangat berpengaruh kepada seberapa valid hasil yang teman-teman dapatkan. Nah, misalnya kita predictive modeling menggunakan key nearest neighbor. Nah, di sini juga sebenarnya dasarnya itu adalah penerapan konsep jarak. Apakah Euclidean, apakah Manhattan, apakah kalau misalnya dia kategorikal, seperti apa, dan lain-lain. Nah, itu harus dipilih, dan tidak sembarang pilih. Misal, oh, di googling hasilnya seperti ini, langsung dipakai di data teman-teman. Nah, salah, karena teman-teman harus, bukan salah, tapi kurang tepat. Karena teman-teman harus tahu dulu karakteristik data seperti apa dan konsep jarak seperti apa yang cocok. Itu merupakan penerapan metode statistika. Dan evaluation methodnya apakah menggunakan curve ROC, apakah confusion matrix, apakah menggunakan presisi, akurasi, recall. Kalau teman-teman tidak punya dasar statistik, oke, akurasinya 99%, lanjut, mantap, modelnya bagus. Tapi harus dikaitkan lagi dengan pengetahuan statistik teman-teman. Kalau bisnis problemnya seperti ini, yang paling penting diperhatikan misalnya precision, atau yang perlu diperhatikan recall, atau misalnya yang perlu diperhatikan akurasi, seperti itu. Jadi pemahaman statistika teman-teman memainkan peranan yang sangat penting dan sangat besar dalam predictive modeling ini. Nah, yang kedua itu ada recommendation engine. Kalau misalnya teman-teman buka Traveloka atau buka Netflix atau misalnya buka Spotify, itu kan ada rekomendasi ke teman-teman, atau buka Tokopedia, ini adalah produk yang cocok untuk kamu, seperti itu. Nah, itu juga ada algoritma di belakangnya, rekomendasi untuk saya, atau untuk Mugi, atau untuk Hesti, itu akan berbeda satu sama lain. Nah, apa yang dibutuhkan di recommendation engine ini, ada 3 juga, saya coba bawakan 3 juga, ada sampling design, ada distance method, dan collaborative filtering. Sama sih sebenarnya konsepnya dengan predictive modeling tadi. Jadi kalau sampling design, sampling data apa aja sih yang bisa kita jadikan sampling supaya rekomendasinya bagus, distance method apa aja, karena kita pengen melihat seberapa similar, seberapa mirip data yang kita butuhkan dengan yang selanjutnya dan lain-lain. Misalnya, oh Debbie nonton film
AADC misalnya ada apa dengan cinta, atau misalnya film apa, oke, kalau direkomendasikan film yang cocok dengan AADC ini karena Debbie suka, kira-kira film yang mana? Nah, itu kita menggunakan konsep jarak untuk melihat seberapa dekat similarity-nya. Itu juga menggunakan konsep statistika. Dan distance method ini akan diterapkan nanti di collaborative filtering. Jadi kalau misalnya kita rangkum, tadi ada recommendation engine, predictive modeling di data scientist, market research, ada research design atau market trend analysis, semuanya menggunakan metode statistika yang sangat penting dan sangat memainkan peranan besar statistikanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya share, Kak Mugi, mungkin sedikit overtime, mohon maaf, terlalu terbawa suasana, tapi semoga berguna buat teman-teman role yang sudah saya jalani berdasarkan pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Oke, thank you Debbie atas sharingnya. Luar biasa ya, kita jadi lebih paham bagaimana role dari seorang market research analyst dan data scientist di dunia kerja. Oke, mungkin kita cek slide dulu ya. Siapa tahu udah ada pertanyaan sejauh ini. Dalam riset pasar produk baru, khususnya prediksi ke depan, misal penjualan, hasil riset tidak ada data pembanding kecuali menunggu data real penjualan. Bagaimana meyakinkan stakeholder atas hasil riset tersebut untuk dasar pengambilan strategi bisnis. Oke, jadi belum ada comparison-nya, terus sama data real, jadi hanya hasil riset, tapi gimana sih caranya supaya stakeholder itu yakin sama hasil analisa kita. Terus yang kedua itu, kalau misalnya lebih dari satu konsultan, oke, oh ya ini make sense sih, jadi misalnya kondisinya ada 2 atau lebih konsultan dan ternyata hasilnya semuanya beda-beda hasil risetnya, itu gimana sih cara menyikapinya mungkin dari sudut pandang in-house dan dari sudut pandang konsultan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, atas nama astaga terbatas karakternya untuk nanya, sumpah ini lucu banget. Oke, jadi mungkin satu aja ya pertanyaannya mungkin yang saya jawab, nanti pertanyaan selanjutnya kita lempar ke sesi tanya-jawab talk show-nya. Jadi, dalam riset pasar produk baru, khususnya prediksi ke depan, hasil riset tidak ada pembanding. Gimana cara meyakinkan hasil riset tersebut? Nah, untuk teman-teman, ketika kita membangun suatu model prediksi, pasti kita tes dulu akurasinya seperti apa. Nah, gimana cara kita tahu akurasinya? Pasti kita coba implement model atau prediksi model tersebut ke yang sekarang. Yang sekarang maksudnya data yang sekarang kira-kira kalau dimasukkan modelnya atau diimplement modelnya, hasilnya seberapa akurat. Nah, nanti ketika kita coba menggunakan model tersebut untuk data baru dan dibilang emang ini akurat atau enggak, gimana caranya saya tahu? Ya tadi, ketika kita coba mengimplementasikan model tersebut ke dalam model yang sudah ada, ke data penjualan yang sudah ada dengan karakteristik yang mirip, hasilnya sudah cukup akurat, Pak. Dengan dasar itu, kita mencoba untuk mengimplementasikan ini di produk baru, supaya dapat memprediksi kira-kira demand-nya seperti apa. Karena kalau misalnya tidak ada data pembanding kecuali data real, ya emang mau pakai data apa lagi? Yang penting kita harus tahu dulu atau harus mengemphasize ke produk tersebut atau ke bisnis tersebut kalau ini sudah berdasarkan akurasi dengan kemiripan yang baik di data sekarang dengan akurasi yang sudah baik. Seperti itu sih singkatnya. Nanti kalau misalnya mau explore, bisa kita explore lagi. Gitu. Oke. Oh, tadi untuk ketika Debbie mention kata akurasi itu sendiri, emang bagaimana sih maksudnya cara kita ini akurasinya dari hasil analisa pasar gitu tersebut? Nah, kalau misalnya di akurasi ini kan namanya kita membuat suatu prediksi ke depan, ada misalnya kalau kita berbicara teknikal ada testing, ada training, ada testing, ada training data. Nah, kita kan membangun model dari training data. Dari training data itu nanti kita akan coba implementasikan hasil yang didapatkan ke testing dan hasil bisa melihat, oh, prediksi kita misalnya 20, ternyata hasil yang sebenarnya itu 30. Oh, berarti akurasinya sekian. Oh, dari hasil training kita 15, dari hasil testingnya 15 juga, oh berarti akurat. Nah, perata-rataan dari itu sebenarnya metode untuk melihat akurasi itu banyak, tapi dari situ kelihatan, oh seberapa akurat sih kita, ada MAPE, ada MSE, dan lain-lain. Seperti itu, tergantung kita prediksinya apa ya, 01 atau misalnya multinomial dan lain-lain. Tapi begitu caranya secara sekilas tentang bagaimana kita melihat akurasi dari suatu prediksi, seperti itu. I see. Kalau menurut DB sendiri, kira-kira berapa sih akurasi yang diharapkan? Karena ini kan termasuk ke dalam pertanyaannya juga ya, bagaimana diterima sama pengambilan strategi bisnis. Emang kira-kira berapa sih akurasi yang diharapkan sama
orang bisnis gitu, dan kalau misalnya akurasinya kecil, bagaimana kita harus menyikapinya gitu. Oke, jadi kalau untuk akurasi ini benar-benar tergantung ke bisnisnya sendiri gitu ya, karena namanya bisnis kita tidak bisa bilang harus di atas 95%, harus di atas berapa persen, karena tergantung sama model dan bisnis penerapannya. Tapi memang kalau bagusnya itu di atas 80%. Dan ingat, tadi kalau kita bicara tentang confusion matrix atau hal-hal seperti itu, tergantung matriks mana yang paling sesuai dengan bisnis. Contohnya kalau misalnya di banking itu kita lebih melihat presisi dan lain-lain daripada recall, daripada akurasi. Jadi ini juga salah satu hal yang penting dalam penerapan metode statistika ini. Seperti itu. Jadi tadi kesimpulannya kurang lebih di atas 80% bisa dianggap sudah bisa diterima lah ya sama orang bisnis ya. Asalkan kita juga bisa men-share dengan konteks dan penjelasan yang emphasize yang tepat juga ya, berarti ya. Ya, benar sekali. Oke, thank you Debbie atas jawabannya. Thank you juga untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang nomor 3 yang mengenai jumlah lebih dari satu peserta, mungkin akan kita jawab di sesi selanjutnya. Oke, nah sekarang saya ingin mengundang Hesti nih. Oh ya, sebelumnya saya mau balik dulu ke slide-nya. Oke. Sekarang saya mau nanya ke Hesti nih, mengenai role tadi data analis dan BI, Business Intelligence. Nah, Hesti ini memiliki pengalaman sebagai data analis di Aris Software dan BI analis di Gojek nih sebelumnya nih. Pastinya kan punya banyak pengalaman dong mengenai role tersebut. Nah, Hesti boleh diceritakan nggak pengalaman-pengalamannya? Oke, thank you Kak Mugi. Dan juga thank you tadi Debbie udah sharing tentang market research dan data scientist. Hopefully tetap masih semangat buat dengerin next-nextnya lagi. Untuk dari saya, two roles representatif berdasarkan pengalaman saya ialah seperti yang di-mention tadi, data analis dan business intelligence. Spesifiknya ialah business intelligence analis. Oke, saya mulai dari data analis. Boleh di next slide ya Kak? Oke, dari data analis. Sebenarnya kalau dari data analis sendiri, kita sebagai anak statistika IPB, sebenarnya cukup familiar ya, sangat familiar pastinya, dengan Andat, salah satu departemen di GSB. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pernah juga join di Andat, atau mungkin pernah minta bantuan untuk konsultan data di Andat, pahamlah gimana sih data analis ini sendiri. Dan tidak jauh berbeda dengan data analis in real world, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa sih data analis ini? Pasti udah paham dong ya, seharusnya. Enggak. Di sini tetap kita share, pertama adalah siapa mereka. Mereka adalah profesional yang memodify raw data into meaningful format. Nantinya meaningful format ini akan dianalisis sehingga turn into insights. Yang pastinya ini untuk rich strategic business, untuk company in organized ways. Nah, apa yang dilakukan oleh data analis pada umumnya? Data analis pada umumnya melakukan hal-hal seperti ini, yaitu transform abstract data into organized, just like literal definition tadinya, kemudian extract insight-nya, dan kemudian provide actionable steps. Jadi bukan hanya berhenti di oh insight-nya seperti ini, turunnya gara-gara apa dan sebagainya, tapi juga knowing kalau misalnya ada turun segini, means kita perlu melakukan suatu actionable berupa suatu campaign atau suatu hal seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti di-share juga sebelumnya tentang role representatif, selanjutnya pertanyaannya adalah, apa sih skill set yang dibutuhkan oleh role ini, yaitu data analis? Pastinya, basic statistik adalah fundamental skill yang perlu kita butuhkan in any data talent related work. Akan tetapi, basic statistik tidak bisa stand alone, perlu didukung oleh beberapa skill set lainnya yang juga berperan penting kepada data analis itu sendiri. Yaitu pertama, boleh di next slide ya Kak, yaitu pertama adalah business understanding. We cannot just analisis suatu data atau suatu hal seperti itu tanpa memahami apa sih sebenarnya bisnisnya. Misalnya tentang produk elektronik, kita harus paham, produk elektronik itu life cycle-nya itu kalau untuk HP, let's say, sekitar 2 tahun. Kalau misalnya produknya furniture, let's say, sekitar 5 tahun. Kita harus paham hal-hal seperti itu. Kemudian, technical and programming skill,
pastinya untuk keperluan menganalisis dan juga problem solving skill. Sebenarnya di sini statistika juga berperan pastinya. Data visualization, setelah kita melakukan analisis, lakukan data visualization, kemudian communication skill. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana in real world statistika helping data analyst. Pastinya di sini mau coba saya share two of so many project atau task dari data analyst. First one is performance analysis. Performance analysis maksud saya. Performance analysis itu apa? Performance analysis itu adalah saat kita menganalisis suatu performance. Jadi kalau misalnya bahkan di definisi di sini semacam to measure the success of something gitu. Atau the performance of something. Something-nya itu apa? Bisa jadi transaction, bisa jadi sales, bisa jadi campaign, bisa jadi promo. Untuk teman-teman yang bahkan sudah lulusan statistik dan sudah bekerja, pastinya sudah cukup paham. Teman-teman mahasiswa juga bisa jadi juga sudah cukup paham dengan case study yang sudah di-share selama perkuliahan. Nah, gimana statistika berperan dalam performance analysis ini? Banyak sekali metode yang bisa membantu. Di antaranya saya coba share 3. Pertama adalah statistic summary. Misalnya dalam hal ini yang sedang ditengok itu adalah all sponsored product campaigns. Misalnya ditanyakan, gimana sih performance-nya product campaigns? Kita bisa melakukan suatu statistic summary berupa agregasi. Berapa sih spend-nya? Ini saya sambil tengok slide-nya. Berapa sih spend-nya, berapa sih sales-nya, berapa sih cost yang kita keluarkan, hal-hal seperti itu adalah statistic summary. Bahkan hal seperti itu aja, itu statistika sudah berperan dengan mengagregasi hal tersebut. Kemudian, another thing is trend analysis. Knowing kalau misalnya suatu project atau suatu bisnis problemnya adalah seperti ini, product campaigns tuh kayak gimana sih? Kita misalnya kita di-provide suatu business understanding bahwa campaign-nya ini berjalan selama last 2 weeks. Sehingga nanti kita bisa tengok nih, in last 2 weeks, in periodically granularity, let's say in daily basis, gimana sih fluktuasinya? Adakah naik, adakah turun? Oh, naiknya pas kapan? Oh, ternyata misalnya pas weekend, suatu hal seperti itu. Another thing is correlation. Correlation juga penting untuk, correlation adalah salah satu metode yang juga bisa digunakan dalam performance analysis. Di sini misalnya, kalau misalnya line yang warna hijau yaitu sales, dan line yang warna orange ialah cost, di sini kita bisa tengok, ada nggak sih suatu hubungan antara cost semakin tinggi, ternyata hubungannya juga nantinya sales juga semakin tinggi. Atau mungkin sebaliknya, atau tidak ada hubungan sama sekali. Sehingga kita bisa tahu, ternyata misalnya ada hubungannya, nanti mungkin akan kita lanjutkan dengan suatu analisis lanjutan, misalnya analisis regresi. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah, selanjutnya adalah churn analysis. Churn analysis juga adalah salah satu suatu case study yang juga umum nih bagi data analis, yaitu apa sih churn analysis itu? Ini adalah the evaluation of a company customer, misalnya gimana sih engagement rate mereka, gimana sih churn rate-nya mereka gitu. Nah, gimana statistika berperan dalam project ini? Ada banyak metode, diantaranya dari yang paling basic ialah trend analysis, seperti yang di-mention tadi. Dengan dimensionnya itu adalah participation day atau participation week misalnya, kemudian ditengok gimana sih sessionnya sebagai matrix-nya, sehingga kita bisa tengok, oh ternyata ada drop yang signifikan happen in between day 1 to day 2. Means, mungkin kita bisa avoid this with giving suatu campaign before that. Suatu hal seperti itu. Another thing is, kita bisa melakukan cohort analysis. Tidak serta-merta hanya kita tengok dari line 1, kita juga bisa tengok dari dimensi, tabel 2 dimensi antara participation day dengan registration day dengan participation day, gitu. Kemudian, untuk teman-teman agak basic, kemudian di sini di dalam matriksnya itu adalah bisa berupa retention rate, bisa juga berupa loss rate. Jadi kita bisa tengok misalnya dalam hal ini, ini adalah data yang mendukung yang atas ya BTW, sehingga bisa tengok ternyata paling besar itu dropnya itu adalah happen di day 2. Dari 100% sisanya jadi 30%. Means kita perlu melakukan apa? Dan another thing is segmentation analysis. Ini juga salah satu yang dimension ya sebelumnya mungkin sama part market research ya, segmenting. Nah, segmentation analysis di sini, jadi tidak serta-merta semuanya kita bisa overgeneralize. Tidak serta-merta, semuanya
bakal interaksinya seperti ini. Tapi kita juga bisa apabila company sudah punya existing segmentation, or apabila kita butuh melakukan segmentasi tersebut, kita perlu melakukan segmentasi dan nantinya, let's say, suatu cohort analisis ini di-split by segmentation. Sehingga nanti ternyata bisa ketemu, oh kalau in general ternyata memang dropnya itu happen di day itu. Tapi ternyata saat kita split with segment, oh ternyata segmen A drop rate-nya lebih tinggi di 4, segmen B di 2, total seperti itu. Sehingga kita bisa lebih targeted nih, nanti actionable itemnya seperti apa. That's it for data analysis. Kemudian kita move ke satu lagi, namanya business intelligence. Oke, semoga teman-teman juga udah pada aware juga, pastinya udah pada aware juga, semoga juga cukup familiar dengan business intelligence. Before goes deeper, mungkin ada yang bertanya juga, Kak, bukankah BI dan BA itu sama? Nah, kalau untuk menjawab itu, spesifik untuk BI analyst, both antara BI analyst dan data analyst have quite a lot of similarities dalam hal function. Bahkan bisa jadi juga di beberapa company itu ada yang BI, nah terus ada yang BI di company B, ada yang namanya DA, totalnya functionnya sama. There's kemungkinan hal seperti itu terjadi di company-company. Tapi spesifik apa sih pembedanya? Spesifik apa sih pembedanya, yaitu BI itu to be specific using BI tools. Jadi kalau misalnya ngomongin tadi ada company-nya, ada company yang menggunakan role BI untuk function analyst, business intelligence untuk function analyst. Di sisi lain ada juga yang menyebutkan BI analyst untuk analis, sementara BI engineer untuk scope of engineer. Jadi BI sendiri sebenarnya ada juga nih spesifikasi BI analyst dan BI engineer. Akan tetapi yang akan saya lebih elaborasi di sini, karena memang pengalaman saya di BI analyst, akan saya lebih elaborasi di BI analyst. Siapakah mereka? Pertanyaannya, siapakah mereka itu adalah, mereka adalah profesional yang performing analysis, communicating insights, dan actionable steps, dan juga quantify impact. Jadi bukan cuma sampai sampai actionable step-nya nanti kita perlu melakukan suatu campaign, suatu hal. Tapi kita juga perlu determine berapa sih expected increment of suatu sales atau suatu CTR dari actionable step yang kita propose misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan data analis juga seperti ini ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kemudian, what they do is build report, dashboard, and presentation using BI tools. Kemudian, perform analysis using statistical knowledge. Kemudian, communicate actionable insight and help partners. Identify next step-nya kayak gimana. Dan seperti yang di-mention tadi, quantify impacts. Oke, kita lanjutkan. Skill set needed for business intelligence. Seperti yang di-mention sebelumnya, basic statistik pastinya adalah fundamental, dan selanjutnya itu didukung oleh business understanding, for sure. Kemudian, spesifik untuk business intelligence tools and programming skill. Programming skill yang dimaksud di sini bisa jadi bahasa pemrogramannya itu adalah SQL, untuk database, kemudian R, Python for analytic related, misalnya. Kemudian, data warehouse understanding. Mostly, in most cases, kita menggunakan data warehouse, gitu. Jadi perlu pemahaman tentang data warehouse understanding-nya, bagaimana tentang data mart, bagaimana tentang presentation layer, hal-hal seperti itu, problem solving and critical thinking, dan juga communication and presentation skills, gitu. Karena nantinya, in most cases, dan dari pengalaman saya, business intelligence ini sangat erat hubungannya dengan stakeholders dalam hal have a very intimate hubungan, jadi kayak benar-benar bantu mereka, dan bukan hanya bantu mereka, tapi juga bahkan business intelligence juga bisa initiate gimana sih idea-idea buat next step-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan pun juga data analis pun juga dengan role lainnya gitu ya. Kemudian next question is how statistic help business intelligence. Nah, how statistic help business intelligence banyak banget projectnya, tapi di sini saya coba share dua. Pertama adalah customer segmentation. Customer segmentation juga salah satu expertise, lebih tepatnya market segmentation, salah satu expertise dari market research ya, Kak Debbie ya. Nah, si customer segmentation ini apa? Ini adalah suatu practice saat kita divide whole population of our customer, for example, to specific segment berdasarkan similar kriteria atau similar karakteristik, dan nantinya kita bisa mengharapkan adanya perbedaan interaksi atau
perbedaan interaksi towards suatu hal gitu. Oh, ternyata si segmen A memang lebih tinggi towards transaction, for example. Kemudian segmen B suatu di bawahnya, dan suatu hal seperti itu misalnya. That means kalau misalnya our segmentation is already good gitu. Nah, gimana statistika berperan? Pastinya statistika sangat berperan, yaitu basic one, kita bisa melakukan pivot table. Tidak melulu semuanya harus advance. Bahkan dengan pivot table, apabila memang sudah terjawabkan, means bisa jadi kita juga bisa menggunakan itu untuk kebutuhan segmentasi. Yaitu misalnya nanti kita segmen antara misalnya age, kemudian gender, kemudian kita tengok perilaku mereka towards transaction dan revenue. Terus nanti kita bisa tengok dan kita bisa menggrup-grupkan, mengkategorikan sehingga kita bisa terbentuk suatu segmen. Another thing is scatter plot, yaitu grafik 2 dimensi. Grafik 2 dimensi ini bisa dari berbagai macam matrix atau dimension, akan tetapi di sini contohnya adalah antara age dan income. Di sini kita bisa tengok, oh ternyata ada suatu kumpulan customer di sebelah sini, customer sebelah sini, dan sini, suatu hal seperti itu, sehingga kita bisa descriptively share, oh there are sekian banyak segmentasi dan karakteristiknya seperti ini, yaitu age dari sekian sampai sekian, ini dari sekian dan sampai sekian, dan sebagainya. Another thing is RFM. RFM pastinya ini juga cukup umum buat teman-teman dalam hal segmentasi, yaitu melakukan suatu segmentasi berdasarkan kapan sih terakhir mereka transaksi, berapa sih banyak transaksinya, dan berapa banyak revenue yang kita dapatkan dari transaksi mereka. Sehingga dari sini ketengok berapa angka-angkanya, lalu kita bagi misalnya dengan statistik summary misalnya kuartil 1 dari kuartil 1, kuartil 2 dan sebagainya, sehingga kita bisa langsung potong-potong misalnya in very shortly, dan nantinya bisa kita grouping. Oh, terbentuklah misalnya 9 segmentasi dari metode RFM ini. Gitu. Nah, kemudian another thing is salah satu yang juga mostly dikerjakan bukan mostly. Salah satu yang juga common dikerjakan oleh business intelligence adalah dalam project product development. Apa itu product development? Product development adalah the development of product atau feature untuk bisa nge-improve sales atau reach company North Star metric gitu. Nah, tapi si business intelligence ini bukan berperan di product development-nya. Maksudnya spesifik key person of it. Akan tetapi kita dalam hal data related-nya. Jadi yaitu contohnya seperti yang dimention di bawah ini adalah dalam hal exploratory analysis, gimana sih sebenarnya kondisi sekarang. Yang mana sih part misalnya antara homepage dan antara katalog page, misalnya kita lagi ngomongin website suatu e-commerce, homepage dan katalog page, mana sih yang sebenarnya have better engagement, sehingga mungkin yang better engagement itu atau better interaction, kita bakal plot suatu experimentation di tempat tersebut, misalnya ternyata di katalog page. Oh, udah ketengok nih katalog page kayak gini. Next thing is kita melakukan A/B testing. Jadi peran dari business intelligence di sini juga adalah designing this A/B testing, yaitu gimana sih segmentation-nya, gimana sih kita ngelakuin sampling-nya, nantinya siapa treatment A, siapa treatment B, dan kontrolnya siapa, konfigurasinya seperti apa. Another thing is hipotesisnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa move ke statistical test untuk menentukan apakah suatu treatment A compare to control atau treatment B compare to control, adakah significant difference between it? Karena tidak serta-merta, kalau misalnya kita tengok, oh A lebih baik daripada kontrol, kita bisa bilang, oke, kita go with A. Kita harus tengok juga, oke, A lebih tinggi dari kontrol, misalnya dalam hal suatu success metric yang diinginkan, misalnya CTR, kita tengok juga ada nggak sih perbedaan significance in user level atau in whatever level yang memang kita sudah set granularity-nya gitu. Nah, ternyata tidak ada perbedaan significance dengan toleransi yang sudah kita tentukan. Means, kita tidak cukup bukti atau tidak cukup confidence untuk melanjutkan hal tersebut. Mungkin kalau masih ada suatu hipotesis yang ingin dipenasaranin, kita bisa go with next A/B testing dengan pengemasan lebih lagi dalam hal treatment-nya gitu. Nah, seperti yang disebutkan oleh Debbie tadi, most of skill set ini nih related untuk statistik dan sudah
tercover di perkuliahan. Jadi thankfully kita adalah salah satu mungkin mahasiswa statistik atau lulusan statistik yang punya poin plus yang cukup banyak gitu. Sudah cukup diberikan tutor-tutor saat perkuliahan, sehingga hopefully kita juga bisa selalu confidence dengan apapun yang sudah kita pelajari untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Dan that's how statistik play big role untuk karir-karir kita. Boleh dilanjutkan, Kak Mugi? Oke. Thank you so much, Hesti, atas sharingnya. Luar biasa ya. Sekarang kita jadi lebih paham juga nih bagaimana seorang data analis dan BI atau Business Intelligence di dunia kerja. Yep. Oke, seperti yang kayak tadi, kita akan ke Q&A session singkat. Kita lari ke Trello lagi. Ke Slido maksudnya. Oke. Di sini ada pertanyaan, tapi ini lebih ke market research kali ya. Oke, mungkin belum ada yang relate. Jadi mungkin Hesti aku mau coba tanya juga nih tadi. Menariknya Hesti ada menyebutkan kalau role-role di setiap company itu kadang ada yang mirip ya. Contohnya tadi Hesti menyebutkan data analis sama BI itu kadang mirip banget ya. Tapi ada kadang company yang beda banget gitu. Ada yang teknikal, ada yang enggak. Nah, itu kan berarti kita dapat info kalau misalnya data analis itu bisa jadi sangat analitik atau sangat teknikal, yang data banget, yang metode banget. BI juga bisa jadi yang analisa datanya, yang melihat tren tren datanya. Tapi bisa juga tadi ada sempat mention kalau BI juga bisa jadi yang bikin data warehouse-nya, data mart dan lain-lain. Itu kalau misalnya data talent nih pengen masuk ke ranah data analis atau BI, apakah kita harus benar-benar menguasai segala variasi dari role tersebut, ataukah kita bisa fokus aja ke salah satunya gitu? Oke, jadi pertanyaannya, apakah harus menguasai segala sesuatunya atau spesifik? It will be better kalau misalnya kita pahami dulu nih masing-masing dari role function-nya. Dan di mana sih kita yang paling ngerasa fit in? Apakah kita adalah definisi yang ternyata lebih suka bagian analisis? Apakah kita definisi yang lebih suka dalam hal misalnya modeling seperti yang dimention dalam part data scientist? Saat kita udah tahu di mana kita yang lebih fit in, dan kita pilih itu aja dan kita dalami hal tersebut gitu. Dan tidak serta-merta saat kita pilih itu lalu misalnya yang kita pilih adalah business intelligence gitu. For this case misalnya yang kita pilih adalah business intelligence analyst. Tidak serta-merta seperti yang di-mention tadi, ada salah satu skill setnya itu adalah programming skill. Semua programming skill harus dikuasai. Tidak, akan tetapi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan aja. Misalnya seperti yang di-mention tadi, untuk kebutuhan ETL di data warehouse kita perlu mempelajari SQL. Untuk kebutuhan analytical yang memang lebih advance, kita perlu mempelajari R atau Python. Tidak serta-merta harus keduanya. Disesuaikan juga dengan company needs-nya. Apa yang dibutuhkan oleh company. Seperti itu. Apakah menjawab, Pak Mugi, punten? Jadi benar-benar sesuai preferensi kita aja ya gitu. Dan berarti kalau misalnya kita mau coba ngelamar ke suatu perusahaan gitu, kita berarti harus tahu dulu berarti ya role-nya tuh nanti bakal kayak gimana sih, jangan asal ngelamar gitu berarti ya. Betul banget. That's the use of kalau misalnya kita tengok di LinkedIn, ada kan kayak responsibilities, kemudian requirements-nya, sehingga kita perlu pahamin tuh dari situ gitu. Sih. Oke. Thank you, Hesti. Nah, selanjutnya kita masih ada nih. Kita juga ingin share hasil dari market study mengenai seberapa penting statistika dalam pekerjaan sehari-hari, di mana di sini kami juga melakukan market study kepada lulusan statistika dan lulusan yang non-statistika. Nah, mungkin untuk Debbie boleh bantu untuk share result-nya? Oke, terima kasih Kak Mugi, terima kasih Kak Hesti. Jujur ya, kalau misalnya ngelihat tadi apa yang sudah di-share oleh Hesti tentang data analyst, tentang business intelligence, dan tadi pertanyaannya apakah kita harus menguasai semua atau tidak, itu benar-benar menurut saya sangat insightful dan bisa bermanfaat untuk teman-teman mengembangkan misalnya kemampuan atau minat teman-teman mau kemana gitu ya. Nah, tadi kan kita sharing tentang
beberapa role itu dari sudut pandang saya dan Hesti sebagai orang yang berpengalaman di role tersebut. Tapi kalau misalnya kita langsung klaim bahwa oke, statistik play a big role hanya berdasarkan sampelnya saya dan Hesti, mungkin kayak olah kan menurut Kak Hesti dan Kak Debbie doang, nggak tahu kalau menurut yang lain penting atau tidak. Nah, untuk mengakomodir hal-hal seperti itu, kita juga sudah melakukan market study. Jadi kita nggak pengen untuk ngeklaim bahwa statistik play a big role berdasarkan pengalaman beberapa orang saja, tapi kita melakukan market study untuk lihat di luaran sana, both dari lulusan statistik dan dari lulusan non-statistik, apakah menurut mereka statistik itu memainkan peranan penting atau tidak. Nah, jadi kita sudah melakukan market research, salah satu pertanyaannya, is statistic helpful in my career? Nah, atau is statistic helpful in doing your work? Di sini kita kasih dalam survei tersebut kita kasih rate 1 to 5, kira-kira dari 1 sampai 5 seberapa helpful Kak statistik ini dari responden-responden yang tadi lulusan statistika dan non-statistika yang bekerja di bidang data. Nah, dari rate 1 sampai 5 ini, menarik banget. Ratingnya itu 4,7. Kalau misalnya film 4,7 dari 5 itu udah bagus banget. Berarti memang mengakui bahwa statistik itu sangat membantu. Nah, kita juga coba drop beberapa poinnya, emang kenapa nih statistik ini membantu dari sudut pandang lulusan statistika dan lulusan non-statistika. Menurut lulusan statistika, statistik ini membantu karena meng-guide mereka in planning and evaluate decision. Dalam merencanakan, dalam memutuskan atau mengevaluasi suatu keputusan, itu membantu mereka. Dan dalam karir, itu menjadi karir booster. Mereka bisa merencanakan bisnis strategi lebih baik, dan statistik ini merupakan basic of knowledge, jadi dalam hal apapun, statistik ini bisa diterapkan dan membantu mereka memahami lebih dalam, deeper understanding of data itself, dan dengan mereka lebih paham lebih dalam, akhirnya mereka mempunyai higher analytical skill. Seperti yang tadi, kalau misalnya kita mau bikin predictive modeling, sekedar run code di Google, jalan. Tapi kita punya deeper understanding nih, oh ada dulu yang perlu kita lakukan, imbalance kah, missing values kah, outlier kah, variable kah. Nah, itu merupakan deeper understanding yang berefek kepada analytical skill teman-teman dengan statis ini menjadi lebih tinggi. Nah, itu kan dari sudut pandang orang statistika, karena mereka mungkin di kuliah udah belajar banyak banget tentang ilmu statistik. Apakah menurut lulusan non-statistik juga sama? Apakah tetap helpful, walaupun mereka bukan lulusan non-statistik? Jawabannya tetap helpful ya, dengan rating tadi menunjukkan 4,7 per 5. Nah, menurut mereka, deeper understanding of data. Menggunakan statistik, mereka jadi terbantu dengan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data, sehingga mereka bisa leverage data-driven decision. Jadi keputusan itu berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan menurut bayang-bayangan saya, nggak kayak gitu ya. Terus ada proper analysis and evaluation, karena tadi analisisnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan penerapan metode statistik, jadi lebih proper, dan hasilnya nanti akan lebih valid recommendation. Dan juga, tadi kan misalnya ada beberapa metode yang sebenarnya dasarnya dari statistika, akan helpful di predicting trendnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kita juga pengen tahu nih, kan statistik helpful. Dan menurut lulusan statistik dan non-lulusan statistik itu juga helpful. Kita pengen tahu, sebenarnya memang lulusan statistik ini banyak nggak sih di data role? Kita melakukan market study juga terkait ini berdasarkan pengalaman kerja tim career hack yang berlima tadi. Kan ada beberapa company dari berbagai industri. Kita pengen lihat, berapa banyak sih emang lulusan statistika di pekerjaan yang terkait dengan bidang data. Turns out, ternyata hanya sekitar plus minus 20% dari karyawan yang bekerja di bidang data, let's say BI, DA, atau data analis, atau market research, dan lain-lain, kebanyakan hanya 20% dari mereka yang lulusan statistik. Yang 80%-nya lagi mana, Kak? 80%-nya lagi bukan lulusan statistik. That shows, teman-teman, kalau sebenarnya bidang data ini sangat menarik. Ini fun fact saya share. Jadi di OLS Auto sekarang, tim kita itu ada banyak, dulu kita ada berenam. Nah, lulusan statistik hanya saya. Yang lainnya ada lulusan engineering dari NUS, ada lulusan petroleum dari Imperial College, ada lulusan fisika UI, ada lulusan fisika ITB, tapi mereka switch career mereka ke bidang data, yang sebenarnya banyak penerapan statistika di situ. Dan yang paling penting, it should be underlined,
they're willing to learn more statistical knowledge to catch up with statistician. Karena mereka bukan dari background statistika, mereka willing to learn, teman-teman. Mereka mau belajar lebih supaya mereka bisa catch up sama ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang berlatar belakang statistik. Ini juga ada fun fact. Mungkin Kak Muli di sini atau Pak Bagus atau siapapun di sini pernah ngeh, saya dulu di Bank Mandiri itu bekerja di divisi Business Analytics and Campaign. Lulusan statistika saat itu cuma saya, dari sekitar 13 orang. Dan menariknya, mereka hire dosen dari statistika IPB untuk melakukan training selama 1 tahun tentang statistika. Ada, kalau nggak salah itu ada 22 atau 24 modul, itu benar-benar setiap jam 7 sampai jam 9 malam, 2 kali seminggu, tim dosen statistika datang untuk memberikan training terkait pengetahuan-pengetahuan statistik. Kenapa? Karena mereka bukan lulusan statistik dan mereka bekerja di bidang data dan mereka tahu statistik itu so powerful and helpful and important in doing their work. Jadi teman-teman jangan mau kalah, kita sebagai lulusan statistika sudah memiliki modal yang sangat besar, yang sangat penting yang bisa membantu kita dalam menjalani karir kita di bidang data. Tapi satu hal yang perlu saya emphasize bahwa dengan hanya menguasai statistik, oke, saya sudah lulusan statistik, saya hebat, saya tidak perlu belajar yang lain lagi. Nggak gitu ya teman-teman, namanya ilmu pengetahuan bergerak, dan setiap role itu ada skill set yang masing-masing dibutuhkan. Makanya tadi saya juga dan Hesti juga share skill set apa aja yang dibutuhkan di masing-masing role. Statistik itu merupakan satu hal yang penting, tapi bukan satu-satunya. Kalau bisa saya tutup dengan quote, ini ada quote menarik dari Carl Pearson. Mungkin teman-teman paham ini orang yang menginitiate Pearson correlation. Dia bilang, statistic is the grammar of science. Jadi, kalau misalnya bahasa Inggris ada grammarnya, bahasa Indonesia ada grammar, semua bahasa ada grammarnya, dan selalu diterapkan. Nah, science itu grammarnya statistik. Statistik itu selalu digunakan di ilmu pengetahuan manapun, dan oleh karena itu, mari asah kemampuan kita, mari selalu gunakan ilmu-ilmu kita, dan yakinlah bahwa itu akan sangat helpful dan play a big role in your career. As it play a big role in my career, Hesti karir, Mugi karir, dan tim karir Hack Karir. Sebegitu, Mugi David. Mungkin saya kembalikan ke Mugi David. Terima kasih. Thank you, Debbie. Wah, menarik banget ya ini quote-nya. Statistic is a grammar of science. Simple, pendek, tapi maknanya dalam banget ini. Berarti ini kayak statistika itu udah berdiri sebagai ilmu yang bisa dibilang fundamental bagi bahkan ilmu lain dan juga role-role yang ada di dunia kerja. Oke, nah sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, buat teman-teman yang belum join ke Slido-nya, boleh join di slido.com dan masukin kode STATOK 5 dengan huruf S dan T-nya kapital. Atau bisa dengan mudah scan barcode yang ada di sini. Oke, kalau gitu sekarang kita akan move ke dashboard Slido-nya. Oke, nah mungkin kita langsung aja jawab dari pertanyaan yang pertama. Ini tadi mengenai market research ini berarti lebih ke Debbie. Kak Debbie nih, di masa sekarang, saat data udah bisa diambil dari mana saja, contohnya scraping atau pokoknya data sekunder-sekunder lainnya, di masa depan kita perlu nggak sih melakukan survei atau observasi gitu di market, apalagi untuk market research ini? Oke, langsung jawab. Boleh? Oke, terima kasih Anonymous. Mungkin better nanti kalau nanya namanya bisa dicantumkan ya supaya kita tahu siapa yang nanya dan bisa berinteraksi lebih. Jadi pertanyaannya sekarang data tuh bisa diambil dari mana saja. Contoh scraping. Ini pengetahuan yang bagus ya. Dan di masa depan masih perlu nggak sih metode survei di market analysis? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik. Saya coba share dari berbagai pengalaman kerja saya ya, beberapa pengalaman kerja saya sebelumnya. Jadi, memang data itu bisa dikumpulkan dari mana saja. Tapi, masing-masing metode pengumpulan data itu punya masing-masing tujuan yang berbeda-beda. Contoh, data scraping, kita misalnya ambil dari internet data macam-macam misalnya seperti itu. Tapi kan datanya itu lebih sebagai gathering data, dan mungkin tidak sesuai dengan bisnis problemnya seperti apa. Kalau misalnya kita
bilang survei, survei kan bukan hanya mengumpulkan data ya. Di sini survei mungkin lebih ke research, maksudnya ada quantitative research, ada qualitative research, di mana kalau misalnya scraping mungkin lebih ke kuantitatif kali ya, atau mungkin sentimen analisis lebih ke kualitatif, tapi kebanyakan data scraping itu lebih ke kuanti. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu, coba deh tanyain, coba deh kamu sebagai market research analyst bikin research kenapa orang-orang yang beli HP di atas 10 juta milihnya Apple bukan Samsung. Sorry sebut merek, ini cuma dummy ya. Kenapa pilihnya Apple bukan Samsung? Pertanyaannya itu kan kualitatif ya. Kita nggak bisa bilang, oh karena A, B, C, D berdasarkan data scraping. Itu perlu pemahaman yang lebih dalam yang biasanya dilakukan face to face atau in-depth interview atau mungkin FGD. Jadi sebenarnya metode-metode ini masing-masing punya tujuan dan kapasitasnya masing-masing. Contoh lagi, saya di OLX. Di OLX Autos itu kan sudah dalam bentuk e-commerce. Nah, e-commerce itu datanya itu streamingnya bisa berjuta-juta dalam 1 jam. Kayak gitu. Datanya udah ada, udah masuk secara otomatis. Butuh lagi nggak sih market research? Butuh, teman-teman. Contohnya, kita punya 1 juta misalnya, 5 juta orang atau 5 juta user yang aktif di bulan itu. Oke, 5 juta ini kita pengen tahu, ada yang churn, ada yang tiba-tiba bulan kemarin aktif, misalnya 2 bulan lalu aktif, bulan ini nggak aktif. Kenapa ya ini orang churn? Dari data kita nggak bisa tahu alasan yang benar-benar validnya. Nah, kita coba sampling orang-orang ini, kita hubungi melalui telepon, itu call interview, memang masih digunakan. Jadi walaupun banyak data, tergantung dengan tujuan bisnisnya apa, masih akan perlu atau masih akan digunakan, diimplementasikan di bisnis. Seperti itu. Tergantung ya sama tujuannya apa. Gitu kalau dari saya, kamu Gi. Jelas banget ya jawabannya. Jadi tadi bisa disimpulkan kalau sebenarnya ini tidak bisa langsung diganti ya, maksudnya karena masing-masing itu punya tujuannya sendiri-sendiri dan masing-masing itu jadinya saling melengkapi ya. Nah, tadi kalau dari sudut pandang market research nih, kalau dari sudut pandang data analis atau BI, apakah sebenarnya kita perlu nggak sih gitu untuk mengambil data sekunder seperti contohnya kayak ini scraping atau bahkan melakukan market research juga gitu untuk kebutuhan analisa datanya? Ya, oke. Kalau dari segi, tadi udah cukup dijelaskan dari segi DS dan juga dari market research, dan sebenarnya itu in general juga sudah seperti itu. Di mana berbagai macam cara pengumpulan atau data collection itu pasti punya objektif masing-masing. Namun untuk pertanyaan, apakah di masa depan masih perlu nih metode survei di market analysis? Menurut saya pribadi, metode survei ini akan selalu diperlukan karena metode survei ini atau survei kita ke customer atau ke pelanggan kita itu adalah saat kita memahami gimana sih customer point of view towards our product. Misalnya kalau misalnya kita mau launch suatu konten di suatu aplikasi. Let's say kemarin saya fokusnya di GoFood, sehingga di konten di GoFood saya mau launch sesuatu. Kita nggak bisa serta-merta langsung melakukan suatu launch, tapi kita perlu menganalisis market dulu nih. Gimana sih their interaction towards it? Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Apa sih yang sebenarnya mereka sukai? Di mana sih sebenarnya pain point mereka sehingga mereka nggak begitu suka nih sama konten ini? That's why studi market di sini sangat penting dan akan selalu penting menurut saya. Setuju. Contohnya bahkan kita Career Hack juga melakukan banyak market study juga. Betul. Ya untuk mengetahui keadaan lapangan. Ya, benar banget. Itu terkait sih, kalau saya boleh tambahin, Kamu Gi, ini terkait misalnya ketika yang tadi Hesti juga ngomongin ya, ketika mau nge-launch suatu produk baru, mereka harus tahu dulu produknya kira-kira diterima nggak sama market. Ini biasa kita sebut dengan User Acceptance Testing, UAT. Even di OLX Autos, kebanyakan deh yang mau launch produk akan melakukan ini gitu. Cuman metodenya beda-beda. Mungkin ada yang bikin FGD, mungkin ada yang call interview dan lain-lain. Cuman memang hal seperti itu dibutuhkan user acceptance testing dan mungkin tidak bisa tercater oleh misalnya data scraping atau data dari user-user yang sudah terkumpul di database. Kayak Career Hack deh, yang benar kata Kamu Gi tadi bilang ya, Career Hack sebelum launching Career Hack juga kita melakukan market study, kira-kira dibutuhkan nggak
produk ini oleh market, kira-kira diterima nggak oleh market, kalau kita launching, bagus nggak reaksinya atau responnya, seperti itu. Jadi memang setiap metode atau setiap bisnis problem itu dijawabnya berbeda-beda. Dan metodenya bukan, nah ini sih yang paling penting, in statistic, in research, in analysis, not one for all solution. Jadi nggak ada satu solusi untuk semuanya. Untuk masing-masing bisnis atau untuk masing-masing problem itu ada dedicated analisisnya, ada dedicated metodologinya yang paling tepat mungkin, tapi tidak ada yang one for all. Misalnya, oke, saya mau pakai data scraping untuk ini, problem A, problem B, problem C, problem D. Mungkin itu kurang tepat ya, karena memang harus di-cater atau harus di-tweak sesuai dengan apa sih yang kita pengen ambil atau apa sih yang pengen kita dapat dari research yang kita lakukan atau analisis yang kita lakukan. Seperti itu tambahan dari saya, kamu. Jadi overall kita bisa bilang sebenarnya semuanya kembali lagi ke objektifnya dari bisnis atau dari project yang lagi dikerjain, dan dari situ kita harus menentukan apa aja sih yang dipakai. Dan notes-nya berarti bukan berarti satu metode bisa bisa mencakup untuk semuanya, tapi setiap metode itu saling melengkapi dan punya tujuannya masing-masingnya. Ya. Ya, thank you juga buat Anonymous atas pertanyaannya, menarik sekali. Untuk Anonymous sendiri, aku kurang tahu siapa namanya, tapi ada tanggapan kah atau poin-poin tambahan yang ingin ditanyakan ke speaker kita? Mungkin kita bisa discuss kalau misalnya bisa open cam, ada tanggapan atau belum puas. Ya, betul. Jika jadi kita tahu Anonymous-nya siapa. Iya, bisa tahu kan Anonymous itu orangnya mana sih, gitu. Jika ada, boleh ini, open cam. Nah, open mic juga. Oh, mungkin mau tetap anonimus kali ya, nggak muncul. Tidak ada. Ini nama hackernya, Anonymous. Oke, thank you. Next-nya ada pertanyaan dari Pak Bagus, dari Pak Bagus. Thank you Kak Debbie plus Kak Hesti. Mohon berkenan nanti share use case bisnis di kelas kuliah untuk teman-teman di Statistika 55 atau 56. Wah, undangan. Thank you so much Pak Bagus. Ini suatu invitation ya. Ya, nanti kita kirim Pak Debbie sama Hesti. Oke, thank you Pak Bagus. Next-nya mungkin kita ke pertanyaan tadi ya yang sempat ke hold. Tadi ada pertanyaan dari Astaga, terbatas karakternya untuk nanya. Thank you pertanyaannya. Ini yang ketiga ya tadi. Nah, keadaan bagaimana kita menyikapi di mana terdapat banyak konsultan, atau mungkin ini bisa dibikin garis besar ya nanti ya untuk Hesti juga. Tapi sekarang untuk Debbie dulu. Bagaimana jika dalam suatu market research itu ada banyak konsultan dan hasilnya itu ternyata berbeda-beda. Dan mungkin bisa dibilang beda-bedanya ada yang masih mirip atau bahkan sampai signifikan ya bedanya gitu. Nah, bagaimana sih cara nyikapinya dari sudut pandang sebagai in-house dan sebagai konsultan third party berarti? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bisnis ya, maksudnya mungkin orang yang bertanya ini sudah cukup berpengalaman di bidangnya sampai bisa nanyain seperti ini. Terima kasih pertanyaannya, untuk astaga terbatas karakternya untuk nanya, sangat menarik, bisa kita diskusiin bareng-bareng kalau bisa open mic atau open kamera. Ini sangat umum ya terjadi, jadi ketika suatu company punya in-house researcher-nya sendiri dan juga nge-hire consultant, biasanya ini selek-seleknya tuh terjadi gitu. Pengen kadang ngebuktiin, oh gue lebih baik, oh lo lebih baik, dan lain-lain. Nah, sebenarnya hal ini wajar terjadi. Wajar kenapa? Karena setiap orang dalam melakukan research itu metodologinya beda-beda. Metodologinya beda-beda, dan untuk metodologi yang berbeda-beda ini hasilnya juga akan berbeda. Tapi kemungkinan besar, most likely kalau misalnya metode kita sudah benar, penyiapan data kita sudah benar, hasilnya tidak akan terlalu berbeda jauh. Justru kalau misalnya berbeda jauh, ini jadi pertanyaan kembali, siapa nih yang benar? Kenapa hasilnya beda jauh? Misalnya, yang paling penting menurut kita, misalnya hasil research, in-house researcher-nya, oh yang paling penting dalam produksi handphone, kamera. Terus ada yang bilang, oh yang paling penting, yang paling tidak penting di produksi handphone, kamera. Ini kan bertolak belakang 180 derajat. Nah, itu bisa jadi red flag. Tapi, kalau misalnya mirip-mirip, ini bisa di-cater dengan,
Pak atau Bu, kita jelaskan kepada orang bisnis atau orang perusahaannya, memang hasilnya sedikit berbeda, tapi berujung ke hal yang sama, yaitu pengembangan rekomendasi A, B, C, D, E. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena metode kita beda. Saya menggunakan pendekatan ini, dan misalnya konsultannya menggunakan pendekatan ini. Itu tadi. Jadi memang komunikasi adalah key dari permasalahan ini. Kunci dari permasalahan ini yaitu kita menjelaskan dengan baik, kita kasih tahu kenapa berbeda, dan apakah itu serius atau tidak. Serius maksudnya apakah itu berujung kepada rekomendasi yang jauh berbeda atau tidak. Kalau mirip-mirip, asalkan kita bisa memberikan alasannya, I think it's okay. Tapi kalau misalnya berbeda, red flag ya. Karena berarti ada salah satu di antara kita yang salah. Dan menurut saya, ini jangan dijadikan sebagai suatu permasalahan, tapi jadikan ini sebagai suatu tantangan atau suatu manfaat. Kenapa? Karena ada orang yang bisa mengevaluasi hasil yang kita dapatkan. Jadi misalnya kita sudah bikin model, oh menurut dia beda, coba lihat kenapa lo beda, atau mungkin gue ada yang salah, atau mungkin gue ada yang miss. Hal seperti itu. Jadi bukan malah merasa tersaingi atau malah merasa terbebani, harusnya kita bisa berkolaborasi untuk lihat di mana perbedaannya, di mana salahnya. Nah, di sini juga salah satu skill yang penting adalah skill collaboration. Make sure kalau apapun itu, siapapun dia, kita menjalin kolaborasi yang baik, sehingga hal-hal seperti ini dapat terjembatani dengan baik. Ini sih yang menurut saya sangat penting. Jangan jadikan saingan, jadikan itu sebagai pembanding atau pengingat kita. Oh, akurasi saya dibandingin sama akurasi dia beda. Oke, mana yang harus saya kembangkan? Oh, hasil saya dengan hasil dia beda. Mana yang benar dan apa yang miss di salah satu dari kita. Seperti itu. Collaborate dalam hal itu menjadi suatu hal yang positif. Bukannya malah menjadikan itu sebagai hal yang negatif, dan pasti itu akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Seperti itu. Gitu sih kalau misalnya dari saya, Kak Mugi. I see. Thank you, Debbie. Jadi, biasanya ketika ada dua hasil yang berbeda itu lebih ke diskusi ya, gitu. Bukannya saling menyalahkan atau berargumen kalau hasilnya yang lebih benar gitu, tapi lebih berdiskusi. Dan komunikasikan perbedaannya juga. Pasti. Nah, ini menarik nih, kalau misalnya diambil juga ke angle data analis atau BI. Nah, kalau nggak salah ya, di Gojek itu BI analis itu pastinya banyak banget kan ya, karena setiap Gojek itu punya banyak produk dan setiap produk punya BI analis, dari masing-masing produk juga BI analisnya banyak banget juga kan gitu. Nah, pastinya kan nggak menutup kemungkinan kalau setiap analis itu menghasilkan result atau rekomendasi yang berbeda-beda. Nah, gimana sih Hesti untuk menyikapi hal tersebut gitu, kalau misalnya ada hasil yang berbeda? Oke. Sebelumnya thank you buat nggak kebaca tulisannya. Bentar. Thank you buat Astaga Terbatas karakternya untuk nanya. Again, kita appreciate for any questions. Untuk pertanyaan tersebut, masing-masing analis melakukan suatu analisis yang sebenarnya case study-nya sama atau bisnis problemnya sama, ternyata ada suatu diskrepensi. Satu poin yang perlu kita mention di sini pertama adalah it's very possible to have discrepancy of analysis result. It's very possible. Karena saat kita melakukan suatu analisis, kita nggak perlu ngelakuin analisis doang, tapi ada suatu hal sebelumnya, yaitu data preparation. Data preparation ini including gimana kita collect datanya, gimana limitasi-limitasi datanya, apakah ternyata ada data cleaning yang kita lakukan, ataukah kita mendrop suatu missing value, ataukah kita mengganti suatu missing value, suatu hal-hal seperti itu yang sangat penting dan bisa jadi play a big role in the overall analysis. Ternyata, knowing kalau misalnya missing values ini di drop, ternyata hasilnya A. Ternyata ada juga yang missing values-nya dipertahankan dengan cara suatu solusi, ternyata hasilnya B. It will be different, there will be discrepancy. Sehingga, kalau ada discrepancy, kita harus paham dulu nih masing-masing how each of the analyst conduct the analysis. Part data preparation-nya seperti apa? Adakah hal-hal important points yang ternyata analis A lakukan, analis B nggak lakukan, atau sebaliknya. Sehingga dari situ kita balik lagi ke objective of the analysis. Kalau objective analysis kita ternyata bisa dicapai dari overall analysis dari A, means mungkin kita bisa go with hasil dari analis A. Atau ternyata harus B, means go with B. Tapi ternyata kalau kita define, oh both A sama B punya good things to combine with, dan mungkin
caranya adalah kita reconduct the analysis dengan cara combine the method atau combine the data preparation step, suatu hal seperti itu. Jadi seperti yang di-mention dari Debbie tadi, tidak serta-merta kalau ada suatu perbedaan, it means a bad thing. It means kita bisa oh ternyata ada point of view lain nih. Kita tengok juga, oh ternyata point of view ini ternyata juga menarik nih. Jadi nggak melulu itu suatu negative thinking, di mana, oh nggak, pokoknya gue yang menarik. Nggak kayak gitu. Tapi kita saling melengkapi, pun nanti ternyata analisis kita yang ternyata lebih komprehensif, kita juga sharing ke analis lain atau ke konsultan, ternyata diskrepensinya part sini nih, better knowing kalau objektif kita A, sehingga harusnya how to tackle part ini dengan cara B, gitu misalnya. Hal seperti itu sih, Kak. Semoga menjawab. Yes, sangat menjawab, Debbie, Hesti, thank you. Jadi, overall ini lebih ke, pertama kita harus tahu dulu ya, objektif, goal utamanya itu apa sih gitu dari yang mau dilakukan gitu. Dan kalaupun ternyata ada perbedaan hasil, berarti tadi dari jawaban Debbie dan Hesti juga sama ya, berarti lebih ke diskusi dan kolaborasi ya gitu untuk hasilnya. Asik. Karena pastinya masing-masing analis pasti berusaha untuk menghasilkan analisa yang tepat dan rekomendasi yang powerful juga kan. Oke, next-nya, oh ini ada dari Pak Bagus lagi. Ini terlalu senang bacanya nih. Apakah memungkinkan bekerja sama dengan kami di Prodi Statistika dan Sains Data IPB University untuk menyediakan use case project mahasiswa. Lanjutannya, di kurikulum baru terdapat mata kuliah Data Challenge, di mana mahasiswa akan diberikan project real dari partner. Yes, boleh banget Pak. Thank you so much atas invitation-nya. Kita yang pastinya sangat exciting banget untuk bisa ngebantu adik-adik kelas dan Departemen Statistika juga. Gitu. Karena kita juga kan sebagai lulusan Statistika juga kan, Statistika 50. Yes, thank you so much Pak Bagus. Very exciting. Nah, karena masih belum ada pertanyaan lagi di Slido, aku punya satu pertanyaan dulu nih untuk Debbie dan Hesti. Tadi kalau dilihat dari pas saat pemaparan masing-masing role, dari data analis, dari BI, dari data scientist, itu ada satu skill yang sama dan disebutkan berkali-kali, yaitu adalah skill programming. Nah, kalau boleh tahu, skill programming itu yang dimaksud oleh Hesti dan Debbie itu seperti apa sih gitu, dan apakah itu semua bahasa kayak misalnya Java, Scala dan lain-lain itu termasuk juga atau fokus ke beberapa bahasa saja? Nah, lalu pertanyaan terakhirnya adalah apakah apa bahasa yang harus kita pelajari di saat ini nih supaya bisa catch up sama current market sama current demand dari perusahaan-perusahaan di luar sana gitu. Mungkin boleh dari Dewi dulu. Oke, mungkin ini juga sudah cukup disinggung ya tadi di awal-awal programming skill seperti apa. Jadi programming skill ini tadi seperti yang Hesti udah bilang ya tadi, kalau memang setiap company itu berbeda-beda. Jadi misalnya apakah saya harus menguasai seluruhnya? Enggak. Tergantung teman-teman mau spesifikasinya, specialization-nya di mana. Specialization di sini dalam artian, oh saya mau jadi data analis, oh berarti mungkin programming skill-nya itu di ABCDE. Oh kalau misalnya mau jadi data scientist, mungkin harus lebih dielaborate lagi. Contoh, kalau misalnya jadi data analis atau business intelligence atau misalnya data scientist, itu akan banyak menggunakan SQL. Nah, ini nih benar-benar salah satu programming skill yang sangat mendasar, sangat fundamental, yang perlu dikuasai oleh data talent di bidang analis, scientist, atau BI tadi. Nah, SQL ini pun sendiri bermacam-macam. Ada Postgre, ada BigQuery, ada yang lain-lain. Apakah harus menguasai semuanya? Tenang, nggak harus menguasai semuanya. Contoh, saya dulu bekerja di Bank Mandiri, itu menggunakan Hive. Nah, Hive atau Hadoop. Itu programming skill yang harus saya kuasai. Ketika saya pindah ke OLX, saya harus menguasai PostgreSQL. Atau misalnya nanti ketika saya pindah mungkin kemana, ada juga yang menggunakan BigQuery. Apakah harus menguasai semuanya dalam satu waktu? Enggak. Tapi poin yang menyenangkan untuk teman-teman, kalau sudah menguasai satu bahasa, biasanya yang mirip-mirip yang lainnya itu cukup mudah untuk dikuasai karena base-nya teman-teman udah dapat, basic-nya udah dapat. Contoh ketika dari Hive saya belajar dari nol, dan ketika pindah ke Postgre,
mirip-mirip sebenarnya, cuma memang ada beberapa yang penambahan atau pengurangan dari Hive, tapi mirip basicnya. Jadi mungkin kalau belajar dari awal satu programming skill SQL, satu bahasa pemrograman SQL, belajar Hive cukup sulit, misalnya butuh 2 minggu atau 1 bulan. Tapi ketika dari Hive ke Postgre, sebenarnya itu kayak 1 hari, 2 hari itu bisa. Nah, yang lain lagi misalnya programming skill Python atau misalnya R. Nah, tergantung company-nya menggunakan apa. Waktu di Bank Mandiri, kita bisa pilih mau R atau mau Python. Ketika di OLX, saya menggunakan Python. Menyenangkan lagi untuk teman-teman adalah, kalau teman-teman udah terbiasa dengan R, ketika pindah ke Python, sebenarnya itu mirip, cuman beda di tampilan, atau beda di library, atau beda di beberapa fungsi. Tapi overall, konsepnya sama, seperti itu. Atau misalnya ada Spark dan lain-lain, itu mirip-mirip. Tapi satu poin dari saya adalah kita tidak harus menguasai semuanya, lihat company-nya menggunakan apa, lihat tujuan company-nya apa, dan lihat role teman-teman apa. Karena masing-masing role punya porsinya masing-masing untuk setiap programming skill itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Hesti. Yes, boleh dari Hesti, gimana untuk BI dan data analis? Oke, thank you Kak Mugi dan Kak Debbie. Ya, sebenarnya mostly seperti itu ya yang di-share tadi. Sesuai dengan specialty, apa yang kita inginkan, role kita kemana. Turns out kalau misalnya kita adalah, kita memilih data engineer, dari tadi kan kita ngomongin analis, berarti it will be different again. It will be not about, bahkan kalau misalnya ngomongin tools, bahkan bukan tentang Tableau misalnya. Bahkan bukan tentang misalnya ngelakuin ClickSense, suatu hal seperti itu. Jadi benar-benar disesuaikan. Dan what's being required by the company, seperti yang di-mention tadi, mungkin bisa ditengok nih dari LinkedIn, requirement-nya apa. Need to have a strong skill in Python, for example. Sehingga, ya, berarti kita butuh that kind of Python language understanding. Kemudian, apa juga yang sebenarnya digunakan oleh company. Bisa jadi it not being listed in the LinkedIn bullet points, tapi nantinya kita bisa ngelakuin dulu nih suatu research, ngomongin ke teman-teman yang ada di company terkait, apa sih yang dibutuhkan, tools apa yang mereka gunakan, sehingga kita bisa sesuaikan prior kita join the company, before kita working there gitu. Nah, di pengalaman saya, sejauh saya jadi data analis di Iris Worldwide, kemudian business intelligence analyst di Gojek, lebih tepatnya GoFood, kemudian sekarang senior business analyst di Fabelio. Yang saya gunakan itu sejauh ini adalah pastinya paling mendasar adalah bahasa SQL. Jadi nantinya walaupun nanti kita ternyata menghadapi Postgre, menghadapi MySQL, dan apapun jenis SQL lainnya, seharusnya saat kita sudah paham SQL in basic way, kita bisa dengan mudah juga adjust ke bisa agile memahami another SQL query. Nantinya dengan sangat mudah juga kita bisa tinggal tengok Stack Overflow untuk spesifik sintaks yang ternyata tidak sesuai antara bahasa SQL yang A dan B. Nah, the thing is, kalau yang saya gunakan sejauh ini di masa pekerjaan saya ialah untuk analytics advanced one, saya menggunakan Python. Dan gimana caranya keep up with that kind of Python language? Pertamanya pastinya we need to start if from our side dulu nih. Before we go to the company nih misalnya. Kita let's say, karena sudah banyak sekali open sources untuk learning yang Kak Debbie dan Kak Mugi ya. Dan saya rasa juga teman-teman juga udah aware tentang itu. Data Camp, Withree-School, hal-hal seperti Coursera, banyak juga yang free. Sehingga kita pelajari, mungkin kita ambil one course yang basic one, nantinya learning by doing pasti bisa. Jujur deh, pasti bisa. Saya kayak semacam percaya kalau semuanya bisa kalau kita mengusahakannya dengan baik, dan tenang, ada Google. Semoga menjawab, Kak. Yes, sangat menjawab. Oke, jadi tadi poinnya lebih ke kita lihat dulu ya, apa sih company yang mau kita masukin misalnya, karena setiap company bisa jadi toolsnya beda-beda dan kita nggak harus pelajarin semuanya gitu ya, kalau takut dan harus pelajarin semuanya gitu. Kita bisa sesuaikan dengan company yang kita mau masukin dan juga dengan preferensi kita masing-masing. Dan tadi untuk belajarnya ternyata emang banyak banget source-nya, udah kehitung banyak banget, apalagi dengan masa-masa sekarang makin banyak juga yang bikin course dan lain-lain. Contohnya kayak kita aja, kita nge-initiate ini di masa pandemi ini, karena memang masa ini semua orang kan jadi lebih belajar online dan lain-lain.
Okay, yes, thank you so much untuk Resti dan Debbie atas jawaban-jawabannya Thank you. di Q&A, sangat menarik dan sangat insightful. Thank you. Okay. Ya, actually that's all for today's talk. Banyak banget yang udah kita pelajari di sini, mulai dari tadi di awal importance of statistics di dunia kerja, terus kita juga jadi tahu role-role apa aja yang tersedia, project-project apa aja sih yang biasa dilakuin di situ. Lalu yang terakhir juga, ya tadi kita udah lihat case study-nya juga, dan di Q&A ini juga kita udah belajar banyak juga dari speaker-speaker kita nih, Hesti dan Debbie. Hopefully materinya ini insightful untuk teman-teman semua, baik untuk kickstart your career in data, skripsi, atau bahkan real case di dunia kerja. Oke, next-nya happy seat. Nah, tadi kita kan sudah banyak bahas soal statistik ya, di mana data itu sangat penting untuk membantu pengembangan suatu produk atau suatu project lah ya. Nah, di sini kita pengen minta bantuannya dari teman-teman semua untuk ngisi happy seat. Jadi ini semacam form untuk bahan evaluasi untuk mengevaluasi ini kami dan Soto kelima ini. Pertanyaannya sedikit, jadi mohon bantuannya teman-teman untuk episode ini. Yang pastinya ini sangat insightful buat kita untuk ke depannya. Oke, next-nya, sebelum ditutup, saya ingin share kembali beberapa career class from Career Hack. Sejauh ini ada beberapa career class yang sudah kita conduct. Mulai dari yang pertama itu ada How to Become the Most Wanted Data Talent oleh saya sendiri. Lalu yang kedua waktu itu udah ada How to Think Like an Analyst oleh Debbie. Lalu ada juga How to Tackle Your Business Problem with Basic Statistics oleh Regina Artarova, Financial Analyst. Lalu hari ini Style Talk kelima, How Statistics Play a Big Role in My Career. Nah, next-nya kita ini ada career class juga di tanggal 10 Oktober, itu ada Insights Through Data Visualization, kebetulan speakernya juga Hesti, Senior Business Analyst di Fabilio. Dan 2 minggu kemudian ada career class juga, Storytelling with Data by Puspita Putri, Data Scientist di United Tractors. Nah, kalau teman-teman sadar, sebenarnya tema career class yang kita bawain sampai tanggal 24 nanti, itu semuanya tentang data, all about data. Nah, yang pastinya free juga, jadi teman-teman semua boleh join, dan pastinya bisa ambil banyak insight dari career class ini. Oke. Ya, dan pastinya kita juga akan update semuanya dan share key point dari career class kita di Instagram kita. Jadi teman-teman boleh buka dan follow @careerhack.co atau buka website kita untuk informasi produk-produk dan career hack in overall. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kontribusi di Q&A, dan mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja dari saya sendiri, Hesti dan Debbie. Thank you so much, and happy weekend, everyone.